Sistem pendinginan pada mobil sangatlah vital kegunaannya, karena mesin yang bergerak itu mendapatkan tenaga dari hasil proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar mesin. Peningkatan suhu mesin dapat meningkatkan suhu air pendingin, sehingga air bisa memuai dan berkurang volumenya. Maka volume air harus dijaga di kontrol kapasitasnya agar mencukupi kebutuhan. Kekurangan air pendingin dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin, keropos, pemuaian, dan juga perubahan bentuk akan terjadi pada komponen mesin jika pendinginan air kurang. Kemudian pada tayangan berikut akan kita pelajari tentang komponen-komponen sistem pendinginan. Saluran air pendingin tersusun atas selang atau hose. Di dalam pemasangan selang harus diperhatikan sambungan-sambungan klaimnya. Juga jalannya air pada sistem harus kita periksa jangan sampai terjadi kebocoran. Yang kemudian pada selang atau hose haruslah dipilih bahan yang standar dengan industri, karena selang atau hose ini akan mendapatkan tekanan dari meningkatnya suhu air dan juga tekanan dari air itu sendiri. Jika selang tidak dipilih dari bahan yang standar industri, maka selang akan bisa pecah karena suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Siswaku sekalian, komponen pada sistem pendinginan berikutnya adalah air pendingin atau liquid cooling system. Air pendingin atau liquid cooling system adalah media penyerap dan pelepas panas dinding silinder mesin melalui radiator. Coba perhatikanlah siklus dari aliran air pendingin berikut ini. Air bersirkulasi karena tekanan water pump, kemudian air bergerak mengelilingi water jacket untuk menyerap panas dinding silinder dan membawanya ke radiator untuk dilepas panasnya oleh fan sehingga air menjadi dingin kembali dan setelah dingin dimasukkan kembali ke water jacket untuk menyerap panas dinding silinder kembali. Kemudian pada komponen yang berikutnya adalah water pump atau pompa air. Water pump mendapatkan gerak putar dari putaran poros engkol melalui perantara V-bell. Water pump bertugas untuk mensirkulasikan air melalui gerak sentrifugalnya agar air bergerak berputar mengelilingi water jacket untuk menyerap panas dinding silinder dan membawanya ke radiator untuk didinginkan melalui bantuan fan atau kipas. Siswa sekalian, setelah water pump kita akan mempelajari komponen sistem pendingin yang lain, yaitu termostat. Termostat berfungsi untuk membantu tercapainya suhu kerja mesin, yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Di pagi hari atau jika suhu mesin masih dingin, maka termostat akan tetap menutup, sehingga aliran air pendingin dari water jacket yang akan menuju ke radiator
akan terhalangi oleh termostat, sehingga air akan kembali lagi ke water jacket melalui saluran bypass. Air yang masuk kembali ke water jacket akan menyerap panas lagi dan menyerap panas lagi, sehingga setelah suhunya mencapai 80 derajat Celcius, termostat membuka dan air akan menuju ke radiator untuk dilepas panasnya melalui bantuan kipas atau fan. Komponen selanjutnya adalah radiator. Tugas dari radiator adalah melepas panas yang dibawa oleh air dengan bantuan hisapan kipas agar suhunya dingin kembali. Radiator dilengkapi dengan subkomponen antara lain reservoir atau tangki, tutup atau kap radiator, pipa-pipa kecil, sirip-sirip radiator, dan juga selang-selang radiator. Prosesi pelepasan panas pada air pendingin adalah air yang masuk ke upper radiator atau radiator bagian atas dipecah melalui saluran pipa-pipa kecil dan turun ke bawah. Air yang melewati pipa-pipa kecil akan merambatkan panasnya ke sirip-sirip radiator. Dan melalui sirip-sirip radiator inilah panas akan dilepas melalui aliran udara karena hisapan kipas atau fan. Para siswa sekalian, sampailah kita di komponen terakhir dari sistem pendinginan mesin ini. Komponen terakhir adalah cooling fan atau kipas. Tugas dari kipas adalah menghisap panas air di radiator dan melepasnya ke udara bebas. Kipas berputar karena mendapatkan gerak dari poros engkol atau crankshaft melalui perantara fibel atau streng. Perawatan dan pemeriksaan kipas haruslah dilakukan secara rutin, karena kipas yang bekerja dalam jangka waktu yang panjang akan rentan terhadap kerusakan seperti retak, pecah, maupun aus. Kerusakan pada kipas akan menyebabkan terganggunya proses kerja dari sistem pendinginan. Pada mobil-mobil yang baru, kipas dilengkapi oleh switch atau katup. Switch berfungsi untuk mengontrol atau mensensor suhu air pendingin. Jika masih panas, kipas akan tetap berputar karena perintah dari switch. Dan jika sudah dingin, maka switch akan memerintahkan kipas untuk berhenti atau tidak berputar.